Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menghitung laporan keuangan PT Bukit Asam dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Effendi dan teman saya. Nama saya Ferdinand. Nama saya Deki Ramanda. Langsung saja kita hitung laporan tahun 2021. Oke, baik. Yang pertama kita akan menganalisis laporan keuangan PT BA tahun 2021. Yang pertama adalah bagian EWC, Net Operating Working Capital, yang 18,211,500 ini didapatkan dari aset lancar, lalu dikurang lagi dengan setara kas, lalu dikurangkan lagi dari likuiditas lancar, lalu dikurang lagi dengan utang jangka pendek, lalu mendapatkan hasil 13,18305, lalu dikurang lagi 0,547597 mendapatkan hasil 13,2699708. Lalu lanjut lagi ke rasio likuiditas. Yang pertama kan kita membahas tentang rasio lancar. Rasio lancar ini didapatkan dari aset lancar, ya, yang 18,211,500 ini, lalu dibagi lagi dengan kewajiban lancar dan mendapatkan hasil 24279905453. Nah, yang kedua lanjut ke rasio cepat. Rasio cepat ini didapatkan dengan cara aset lancar 18,211,500 ini dikurang dengan persediaan 1,2077585, lalu mendapatkan hasil 17.003.915, dan lalu dibagi lagi dengan 7.506,47 ini dari kewajiban lancar, ya, 7.506,47 ini, dan mendapatkan hasil 2,269931,007. Oke, baik, selanjutnya ke penghitungan ROA. ROA ini dapat dari net income 8,3688, lalu dibagi dengan 30, lalu dibagi total aset, ya, 36,123,703 ini, terus dikali dengan 100, mendapatkan hasil 0,224823,961. Berarti saya sederhanakan, langsung dikali 100 mendapatkan hasil 0,22%. Lalu lanjut ROE. ROE ini didapatkan dari net income juga 8,03688, ya. Lalu dibagi lagi dengan common equity, ya. Lalu dibagi dengan common equity ini 24,253,724, langsung saya kali 100. Saya simpelkan langsung jadi 33%, 33,1%. Nah, lanjut lagi tentang BEP. BEP, ya. BEP ini EBIT, ya. EBIT. Kita dapatkan EBIT 10,358,675. Lalu dibagi dengan 36,123,703. Nah, langsung saya kali 100, mendapatkan dari total ini semua sudah mendapatkan 28,1%. Nah, lanjut lagi operating margin. Nah, operating margin ini didapatkan dari EBIT juga, ya, sama 10,358,675, lalu dibagi 29,261,468 ini didapatkan dari revenue sales 26,261,468
mendapatkan hasil 35,4%. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis tentang net profit margin. Nah, net profit margin ini dari net profit margin ini dari net profit ya, sesuai namanya net profit. Net profit itu kita dapatkan dari laba tahun berjalan 88,03688, lalu dibagi dengan total aset 29.261.468. Nah, mendapatkan hasil 0,2746577171042. Lalu teman-teman kali 100 ya, 100% mendapatkan hasil 27,4%. Nah, lanjut lagi gross profit margin. Gross profit margin ini didapatkan dari laba bruto ya. Ini gross profitnya 13.484.223. Ini mendapatkan dari laba bruto. Nah, lalu dibagi dengan revenue ya, sama dengan yang kayak tadi NPM 29.61468. Setelah dibagi hasilnya 0,460818045995. Lalu teman-teman kali 100% mendapatkan hasil 46,1%. Nah, lanjut kita ke penghitungan analisis DER ya. DER ini didapatkan dari total liabilitas, lalu ini total likuiditasnya itu 11,869979. Lalu kita bagi dengan total ekuitas ya teman-teman, 24253724, dan didapatkan hasil 0,48908513109. Lalu teman-teman kali ya, kali 100% didapatkan hasil 48,1%. Oke, selanjutnya kita menganalisis debt ratio atau rasio utang teman-teman. Nah, ini 17,11,869,979 ini didapatkan dari total hutang ya. Ini total hutang. Lalu dibagi dengan total aset yaitu 36.123.703. Nah, didapatkan hasil 0,3210,08. Nah, dikali 100% mendapatkan hasil 32,1%. Nah, selanjutnya adalah time interest ya. Time interest yaitu yang ini, laba sebelum pajak. Nah, pendapatan sebelum. Nah, dibagi dengan 185.426. 426 dari beban bunga ya teman-teman. Nah, mendapatkan hasil 0,06586. Nah, lanjut dikali 100%. Nah, mendapatkan hasil 6,5%. Nah, kita dapat ketahui berarti perusahaan PTBA atau perusahaan Bukit Asam ini bisa mendapat 7 kali bayar dalam hutang. Nah, selanjutnya kita menghitung atau menganalisis rasio total aset turnover rasio, yaitu TATO. TATO ini berasal dari net sales. Sebuah 9261468. Lalu kita bagi dengan 36,123 yang didapatkan dari total aset teman-teman. Nah, mendapatkan hasil 0,81173,853. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis yang fixed asset turnover ratio. Nah, fixed asset ratio ini mendapatkan yang 7,863,615. Ini didapatkan dari sales ya. Terus ditambah dengan average fixed asset, yaitu aset tetap ini, aset tetap ini 86 ini
16.846 dibagi dua, langsung dibagi dua. Ya, ini aset tetapnya ini ditambahkan dengan 2021 ya, yang 2021 yang kita hitung dengan dikompar yaitu ditambah dengan 2020 ya teman-teman. Lalu lanjut dengan ini hasilnya 16,446 dibagi 2 mendapatkan hasil 8092423, lalu dibagi dengan selesainya sales yang pendapatan mendapatkan hasil 3,6159093,513. Selanjutnya kita membahas tentang working capital turnover ratio. Nah, working capital ratio ini dapatkan dari mana juga? Yaitu dari sales juga teman-teman, 29,261468. Nah, di bawahnya ini ada lagi tentang working capitalnya. Working capitalnya itu adalah jumlah aset lancar ya. Jumlah aset lancarnya dikurang dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya, yaitu 7,505,00647 ya. Nah, mendapatkan hasil 10,714853, lalu dibagi lagi dengan yang ini selesai 29,26148 dan mendapatkan hasil 0,366176194 ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio ini didapatkan 15,727,2495 ini ya. Beban pokok penjualannya 15,727,45, lalu dibagi dengan pertama kita jumlahkan dulu ya teman-teman ya, semua persediaan di tahun 2021 ini ya, di tahun 2020 juga udah kita tambahkan, mendapatkan hasil ya, lalu kita 406 64358 403 kos 321 7925 ini langsung dibagi ya 15,72445 ini ya, mendapatkan hasil 25,563512,030. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang account receivable turnover. Nah, account receivable turnover ini didapatkan dari laba bersihnya. Yang pertama mungkin kita akan menghitung ya, bukan dari laba bersihnya dulu, tapi dari utang ya, semua piutang maksudnya, piutang usaha di PTBA Bukit Asam dari tahun 2021 dan 2020 itu kita gabungkan teman-teman, kita tambah dan mendapatkan hasil 908,008707. Nah, lalu kita bagi dua ya, dari 960,008707 ini mendapatkan hasil 480,1435. Nah, lalu kita bagi teman-teman, kita bagi dengan si pendapatan tadi, revenue atau net credit selling ini bersih jualannya 29,261468 dan mendapatkan hasil 16,404,355,149. Oke, selanjutnya kita akan menghitung average collection period. Nah, period ini mendapatkan dari semua piutang usaha teman-teman. Ini 432,4354. Nah, lanjut dibagi dengan 29,261,468. Ini didapatkan dari revenue ya, ataupun sales tadi. Nah, 29,261,468 ini didapatkan hasil setelah dibagi 14,728,337,134. Lalu kita kalikan 365 hari ya teman-teman, 365 didapatkan hasil
5,394,0993064641. Nah, lalu kita lanjut dengan penghitungan rasio nilai pasar ya teman-teman. Rasio nilai pasar ini kita dapatkan dari price per share, harga lembar saham 100 rupiah, lalu earning per share-nya ya 702 ini didapatkan hasil setelah dibagi 0,142450 lalu kita kalikan dengan 100% teman-teman, hasilnya 14,24%. Oke, selanjutnya akan kita membahas tentang menganalisis dengan tahun PTBA ini laporan keuangan di tahun 2022. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan PT Bukit Asam di tahun 2022. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dari NOWC. Apa itu NOWC? NOWC adalah Net Operating Working Capital. Di sini saya sudah memasukkan jumlah-jumlahnya ya teman-teman. Jadi nanti saya akan menjelaskan dari mana jumlah-jumlahnya dapat. Nah di sini NOWC sama dengan aset lancar dikurang setara kas, lalu dikurang dengan bukan kurung liabilitas lancar dikurang utang jangka pendek. Nah, aset lancar ini dapatnya dari mana? Aset lancar itu dapatnya dari sini teman-teman. Jumlah aset lancar nih 24. Saya masukkan, sudah dimasukkan. Selanjutnya itu ada setara kas. Dari mana ada setara kas? Setara kas itu nih, kas dan setara kas dihasilkan dengan 7,030,343. Kita masukkan dikurang 7,030,343. Selanjutnya buka kurung lagi, liabilitas lancar. Dari mana liabilitas lancar? Ekspor. Liabilitas lancar. Ini liabilitas itu tadi. Oke. Cara pendek ya. Iya. Nah, jadi selanjutnya itu liabilitas lancar yaitu jumlah liabilitas jangka pendek. Ini hasilnya 10,701,780. Kita masukkan di sini. Selanjutnya itu utang jangka pendek. Utang jangka pendek, teman-teman, utang jangka pendek lainnya yaitu dihasilkan 231,498. Kita masukin. Sudah kita memasukkannya. Nah, ini kan ada tanda kurung nih. Kita hasilkan dari ini, hasilnya kita turun ke bawah. Selanjutnya hasil ini kita turun lagi ke bawah. Nah, sudah dapat hasilnya dari pengurangan tadi, kita masukin. Kita kurangi lagi jumlah ini tadi. Jumlah dari atas itu kita kurangin, hasilnya 8,931028. Jadi ini hasil dari NOWC-nya. Selanjutnya itu rasio likuiditas. Yang pertama yaitu ada rasio lancar atau current ratio. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar atau likuiditas jangka pendek. Nah, di sini aset lancarnya nah ini ya jumlah aset lancar tadi ya teman-teman 24,432,148. Kita masukinlah hasilnya. Sudah itu liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek jumlahnya ya teman-teman. Nah di sini 10,701,780 kita masukin ya teman-teman. Jadi pembagian dari 24,432,148 dibagi dengan 10,701,780 yaitu hasilnya ini ya teman-teman 2,282,99853. Itu hasil dari rasio lancar. Baik teman-teman, ini kedua yaitu
rasio cepat atau kita sebut quick ratio. Sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Nah, jadi teman-teman di sini aset lancarnya itu kita ambil dari mana? Nah, ini jumlah aset lancarnya teman-teman 24,432 kita masukin lah nilainya. Selanjutnya itu ada persediaan. Nah, persediaannya di sini teman-teman. Ini persediaannya nih. Nah, sini persediaannya nih ya. 3,837,187 kita masukin lah angkanya. Nah, itu kita cari nilainya dari kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar itu teman-teman jumlah liabilitas jangka pendek. Nah, ini teman-teman 10,701,780. Jadi kita masukin lah teman-teman ya. Sudah kita masukin, kita hasilkan dulu terlebih dahulu ini yang di atas. Apa namanya? Aset lancar dan persediaannya kita kurangin dulu. Nah, di sini jumlahnya 20,594,961. Sudah mendapatkan hasil dari aset lancar dikurang persediaan. Sudah itu kita bagi lagi dengan kewajiban lancar 10,701,780 dan hasilnya ini teman-teman ya 1,9245504,701 itu hasil dari rasio cepat atau quick ratio. Oke teman-teman, selanjutnya itu yang kedua rasio profitabilitas. Yang pertama itu return on asset atau disingkat dengan ROA. Ya, ROA. ROA sama dengan rumusnya itu net income dibagi dengan total aset. Net income itu ibarat dengan laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan dibagi dengan total aset. Lalu kita kali dengan 100%, teman-teman. Nah, di mana dapat net income atau laba tahun berjalan, ya teman-teman? Laba tahun berjalan. Nah, nih laba tahun berjalan teman-teman. Hasilnya itu 12,779427. Kita masukkanlah ya angkanya di rumus tadi. Selanjutnya itu ada total aset. Total aset tadi di lampiran pertama teman-teman. Asetnya jumlah asetnya itu kan 45,359207. Kita masukinlah nilainya. Sudah itu jangan langsung dikali teman-teman. Kita bagikan dulu 12 ini. 12 dibagi dengan 45, nah itu hasilnya dengan 0,282. Nah, sudah ada hasil dari pembagian ini, lalu kita lanjut kali dengan 100. Kali 100 dapatnya 28,2%. Kali 100% ya teman-teman, itu dapatnya 28,2%. Nah, itu hasil dari ROA atau return on asset. Dari rasio profitabilitas yang kedua yaitu ROE atau kita sebut dengan return on equity. Yaitu rumusnya ROE sama dengan net income dibagi dengan common equity atau total ekuitas dikali dengan 100%, teman-teman. Nah, selanjutnya dari mana dapat net income? Net income tadi itu sudah saya jelaskan tadi dari video sebelumnya itu laba tahun berjalan, teman-teman. Kita dapatnya hasilnya tadi laba tahun berjalan. Nah, nih teman-teman, laba tahun berjalan ya. Nah, 12,779,427 kita masukin nilainya dari yang rumus tadi. Selanjutnya itu common equity atau total ekuitas. Nah, ya. Yang itu sudah dapat kita hasilnya ini, kita bagi lagi dengan total ekuitas atau common equity. Nah, ini ya, dari mana dapat hasilnya tuh? Ini jumlah ekuitas teman-teman. Nah, 28. Terus lagi biar nampak teman-teman lainnya. Nah, ini 28,916,046 kita masukin lah. Sudah kita dapat angkanya. Nah, kita bagilah 12 ini, bagi 28, selanjutnya lah ibaratnya kan teman-teman. Nah, sudah. Nah, inilah hasilnya tadi, hasil dari pembagian yang di atas tadi 0,442. Nah, sudah dapatkan hasil tadi ini, lalu kita kali dengan 100%, teman-teman. Dapatnya 44,2%. Itu hasil dari ROE atau return on equity. Nah, selanjutnya itu yang ketiga teman-teman,
Basic Earning Power atau tersingkat dengan BEP, yaitu rumusnya EBIT dibagi dengan total aset dikali dengan 100%, teman-teman. Nah, gimana dapat EBIT? Apa tadi itu? EBIT itu laba sebelum pajak penghasilan. Ini laba sebelum penghasilan ya. Nih, laba dengan salah. Nah, nih 16,202,314 gitu. Nah, nilainya di rumus tadi. Selanjutnya itu total aset, Nah, ini total aset 45,359207. Nah, rumusnya. Nah, itu kita bagi yang sudah kita dapat tadi, sudah kita bagi hasilnya 0,358. Nah, itu sudah dapat hasilnya, kita kalilah dengan 100% tadi, teman-teman. Kali 100% dapatlah 35,8%. Ini hasil dari BGP atau Apa BP? Nah, selanjutnya sini ada di yang keempat ya, dari rasio profitabilitas, yaitu operating margin, yaitu rumusnya operating margin EBIT dibagi dengan sales kali 100%. Nah, EBIT tadi itu EBIT apa sebelum ada tadi? Nah, apa sebelum ada tadi ini yang tadi yang teman-teman kita masukin lagi nilainya. Nah, sudah kita masukin, selanjutnya kita cari lagi. Ini total aset itu pendapatan ya, teman-teman, pendapatan. Nah, ini hasil dari 2022 42,648590. Nah, ini hasilnya. Dan itu kita bagi, teman-teman, kita bagi, dapatlah hasilnya 0,3710. Sudah itu, sudah mendapatkan hasil dari pembagian tadi. Nah, kita kalilah dengan 100 tadi, teman-teman, kali 100%. Nah, itu hasilnya 37,1%. Itu hasil dari operating margin. Baiklah, selanjutnya teman-teman, yaitu rasio profitabilitas yang keempat, yaitu NPM, atau net profit margin, yaitu NPM sama dengan net profit dibagi dengan revenue. Net profit itu bisa disebut dengan laba tahun berjalan ya, teman-teman. Nah, di sini kita masih angkanya. Makanya dari mana dapatnya? Nah, nanti diberikan oleh dipoto sebar. Dan selanjutnya itu revenue. Nah, revenue itu 42,648,590. Dapatnya dari ini, teman-teman. Nah, dikali dengan 100%. Nah, kita bagi dulu dengan 12 koma ini dibagi dengan 42 sekian. Nah, dapatnya hasil 0,290. Nah, sudah kita dapat hasil ini, hasil kita kali dengan 100%, teman-teman. Kita dapat 100%, nah baru dapatnya 29,1%. Itu hasil dari NPM atau net profit margin. Selanjutnya, teman-teman, yang keenam ada GPM. GPM sama dengan gross profit dibagi dengan revenue. Gross profit itu bisa disebut dengan laba bruto ya, teman-teman. Nah, di situ di laporan keuangan 2022 itu nilainya 17,966,286 dibagi 42,648,590. Itu kita ini nggak perlu dikali 100 lagi ya, teman-teman. Untuk GPM bisa disebut dengan gross profit margin. Nah, sudah dapat ini nilainya, lalu kita bagi. Nah, dapatlah 0,421 sama dengan 42,1 dan kali 100 ya, teman-teman. Maaf. Oke. Ini untuk GPM di rasio profitabilitas. Rasio utang terhadap ekuitas yaitu DER. Apa itu DER? Yaitu debt to equity ratio. Nah, itu
rumusnya total hutang dibagi dengan ekuitas. Total hutangnya di rasio keuangan total hutang di laporan keuangan di 2022 PTBA itu ada 16,443161 dibagi dengan ekuitas di laporan keuangan 2022 PTBA itu ada 28,96,046 dikali dengan 100%. Nah, bagiannya dulu kita bagi dulu, itu dapatlah 0,569 sama dengan, nah ini sudah dapatlah pembagiannya, kita kali dengan 100%, itu dapat 56,9%. Ini hasil dari debt atau debt to equity ratio. Nah, itu selanjutnya rasio utang. Rasio utang, total hutang dibagi dengan total aset. Itu total hutangnya ada 16,443,161 dibagi dengan total aset itu 45,359,207 itu dikali dengan 100%. Nah, dapatlah hasil dari pembagian total hutang dan aset dibagi, lalu hasilnya 0,362,6,2%. Nah, dapat hasil pembagian ini kita kali dengan 100%, lalu hasilnya 3,2%. Ini jadi rasio hutang teman-teman. Selanjutnya terms interest on rasio itu rumusnya laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan bunga, yaitu dapatlah dikali 16 itu laba sebelum pajak dan bunganya itu di laporan keuangan 2022 itu ada 16,202,314 dibagi dengan beban bunga di laporan keuangan 2022 itu ada 200,203 itu kita kali 100 ya teman-teman. Nah, dapatlah udah dapat nih, lalu kita bagi hasilnya 0,0809 sama dengan, ini kita kali 100 lagi nih, kali 100 dapat 0,810 tuh ya dapat 8%. Jadi total utang yang dibayar di laporan 2022 laporan keuangan PTBA itu ada 8 kali teman-teman. 8 kali pembayaran utang di tahun 2022 teman-teman. Bisa kita lihat laporan keuangannya di sebelah teman-teman. Nah, sesudah rasio utang teman-teman, di sini ada dengan rasio aktivitas. Nah, di rasio aktivitas ini ada beberapa macam teman-teman. Yang pertama itu kita dengan yang pertama di rasio aktivitas itu atau bisa disebut dengan total aset turnover rasio. Nah, di sini rumusnya net sales dibagi dengan total aset. Nah, salesnya itu di tahun 2022 itu ada 42,648,590. Ini salesnya. Nah, total asetnya di tahun 2022 itu ada 45,359,207. Sudah dapatlah hasilnya tadi.
dari laporan keuangan 2022 teman-teman, ada di sebelah teman-teman. Nah, kemudian lalu hasilnya 0,9424108. Ini hasil dari TATO atau total aset turnover ratio. Selanjutnya TATO atau bisa disebut dengan fixed asset turnover ratio, yaitu sales dibagi dengan outgoing fixed asset atau aset tetap teman-teman. Di situ di laporan keuangan 2022 salesnya itu 42,648590. Bisa kita lihat dari laporan keuangan 2022. Nah, dibagilah dengan aset tetapnya tadi atau outgoing fixed asset, yaitu 8,410,51. Nah, apa yang fixed asset tadi itu teman-teman? Oke. Nah, itu jangan lupa ditambah dengan sebelum tahun laporan 2022 teman, ada laporan tahun 2021. Kita masuklah asetnya tadi di aset tetap di tahun 2021 itu bisa kita lihat tadi di laporan keuangannya itu hasilnya 8,321,231. Nah, ini dibagi dua teman-teman. Nah, itu pelan kita turun lagi 42,648,590. Nah, ini kita hasilkan teman-teman, ditambah nih ya, ditambah itu dapatnya 16,731,282. Nah, dibagi dua, kita bagi dulu teman-teman ini ya, di turun lagi 42,648,590. Nah, ini kita hasilkan, hasilnya itu dapat 8,365,641. Baru dapatlah kita hasilnya dibagi dengan 42 apa tadi itu salesnya dibagi dengan aset tetapnya di tahun 2021 dan 2022, dibagi dapatlah hasilnya 5,09806,601. Ini hasil dari TATO atau bisa disebut dengan fixed asset turnover ratio. Nah, selanjutnya itu working capital turnover ratio atau WCT. Bisa disingkatkan dengan WCTO. WCTO. Nah, rumusnya sales dibagi dengan working capital atau bisa kita sebut dengan working capital itu jumlah aset lancar dikurang jumlah liabilitas jangka pendek. Jadi salesnya itu di tahun 2022 itu ada 42,648,590 dibagi dengan jumlah aset lancar dikurang dengan jumlah liabilitas jangka pendek, itu di tahun 2022 ada jumlah aset lancarnya 24,432,148 dikurang. Ini jumlah liabilitas jangka pendeknya teman-teman 71,780. Nah, dapatlah turun lagi nih 42,648,590. Nah, ini kita kurangin, dapatlah yaitu 13,730,368. Selanjutnya itu sudah dapat, dan sudah dapat nih pengurangan tadi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek itu ini hasilnya 13,730,368 kali kita bagikan dengan
itu dapatlah 3,106,15054. Ini hasil dari WCTO, atau bisa disebut dengan Working Capital Turnover Ratio formula. Bisa kita lihat tadi sebanding dengan keuangan yang dapat di WCTO. Selanjutnya ada inventory turnover ratio atau disingkat dengan ITR lah ya. ITR. Nah, rumusnya itu cost of goods sold atau COGS. Bisa disebut dengan beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan di tahun 2022 itu ada 24,8 dibagi dengan inventory atau bisa disebut dengan semua persediaan yang ada di tahun 2022 dan tahun sebelumnya 2021 lalu dibagi dua. Itu di semua persediaan di tahun 2022 saya hitung itu ada 3,837,187. Ini di tahun 2022 ya teman-teman. Lalu di tahun 2021 nya itu 1207,585 bagi 2 dan bagi 2. Selanjutnya turun lagi 24,682,304. Nah, kita hasilkan, jumlahkan ini, lalu dijumlahkan dapatlah 5,044 bagi 2. Turun lagi 24,682,304. Nah, dibagi ya teman-teman, dibagi dapatlah hasilnya 2,522,386. Lalu dapatlah hasilnya dari COGS atau bisa disebut dengan beban pokok penjualan dibagi dengan semua persediaan yang ada tahun 2022 dan tahun sebelumnya 2021. Itu dapatlah hasilnya 9,785,3011. Ini hasil dari ITR atau bisa disebut dengan inventory turnover ratio. Selanjutnya akun receivable turnover atau kita singkat saja ART sebenarnya net credit sales dibagi dengan corporate accounts receivable atau tadi teman-teman net credit salesnya bisa disebut dengan bersih sales atau penjualannya dibagi dengan corporate accounts receivable itu bisa disebut dengan pendapatan di luar penjualan. Bersih sales di tahun 2002 itu ada 42,648,590 dibagi dengan semua piutang usaha yang ada di laporan keuangan 2022 dan tahun sebelumnya 2021. Di tahun 2022 itu semua piutang itu ada 3,5%. Kita masukin ya, teman-teman. Ini langsung aja ya. Nah, nanti bisa kita lihat dari laporan keuangannya teman-teman. Nah, di sebelah tuh semua piutangnya di sebelah bisa kita lihat. Lalu langsung nanti kita jumlahin teman-teman. Langsung kita jumlahin itu dapatlah 265,594,912 ditambah bila semua piutang di tahun 2021 atau tahun sebelumnya itu ada 4,0
435,4. Nah, lalu kita bagi dua. Sudah kita bagi dua, turun lagi tuh 42 turun 42,4 turun. Nah, dibagi dua, langsung aja teman dijumlahkan, lalu kita bagi dua, itu dapatlah 349,015,376. Nah ini dapat ya, sudah dijumlahkan lalu kita bagi, dapatlah ini, lalu kita bagi, dapatlah 0,19688. Ini hasil dari ART atau bisa disebut Account Receivable Turnover di tahun 2022 laporan keuangan PTBA. Itu selanjutnya ada Applied Collection Periods atau kita singkat saja ya teman-teman, ACP. ACP itu rumusnya Account Receivable atau semua piutang usaha yang di tahun 2022 yang kita cari teman-teman. Itu kebetulan saya mencari laporan keuangan di PT Butik Asam di tahun 2022 itu ada 265,594,912 dibagi net credit sales teman-teman. Nah, itu penjualannya maksudnya ya, penjualan itu ada penjualannya bisa dilihat di sebelah 42,648,590. Nah ini maaf ya teman-teman, jangan lupa dikali per tahunnya, per tahun kan ada 360 hari. Nah kita kali 365, lalu kita bagi, dapatlah 6,227,51917 kali 365, dapatlah hasilnya 227,044. Nah ini hasil dari ACP atau bisa disebut dengan Applied Collection Period, bisa kita lihat di laporan. Nah selanjutnya ini terakhir teman-teman, yaitu ada rasio nilai pasar atau disebut dengan market value ratios. Itu PE rasio formula. Itu rumusnya fee per share atau harga saham per lembarnya itu dikali 100 dan bagi dengan harga per sahamnya itu ada 100 dikali dibagi dengan earning per share itu atau laba bersih per sahamnya itu ada 1,094. Ini dikali 100 ya, dari 100% sudah dapat, lalu dibagi, kita bagi dulu ya, harga per sahamnya sama laba bersihnya itu dapatlah 408 itu dapatlah 940. Ini hasil dari rasio nilai pasar di tahun 2022. Oke, baik, selanjutnya saya akan menganalisis laporan keuangan PT BA atau PT Bukit Asam. Oke, di sini ada NOIC.
rumusnya aset lancar dikurang setara kas, terus likuiditas lancar dikurang utang jangka pendek. Adapun aset lancarnya yaitu 15,148,356, terus dikurang 4,138,867. Nah, ini adalah aset lancar dan secara kas di tahun 2023. Selanjutnya ada liabilitas lancar, yaitu 9,968,101, terus dikurang utang jangka pendek. Utang jangka pendek ada 2,082,188. Oke, selanjutnya hasilnya yaitu 11,009,489. Nah, ini diambil dari hasil lancar dan setara kas. Terus dikurang sama liabilitas lancar, terus dikurang hasil ini. Hasilnya 7,885,931. Nah, hasilnya 3,123,576. Oke, selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas. Nah, di sini rasio likuiditas rumusnya yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Adapun nilai aset lancarnya yaitu 15,148,356. Terus dibagi dengan kewajiban lancar, nilainya 9,968,101. Nah, hasilnya 1,51,9,638,24. Oke, baik, selanjutnya ada quick ratio. Rumus quick ratio adalah aset lancar dikurang dengan persediaan. Nah, nilai aset lancarnya nilai aset lancarnya 15,148,356. Terus dikurang dengan persediaan. Nah, nilainya yaitu 5,4,599,614. Nah, terus dibagi dengan kewajiban lancar, nilainya 9,968,101. Nah, nilai aset lancar dikurang dengan nilai persediaan, hasilnya yaitu 9,6
yaitu 9,968,101. Hasilnya 0,97,9619,902. Selanjutnya ada rasio rotabilitas atau ROA. Rumusnya ROA rumus ROA yaitu net income dibagi total aset terus dikali dengan 100. Nah, nilai net income-nya atau laba tahun berjalannya yaitu 6,292,521. Terus dibagi dengan total aset. Total asetnya 8,38,189. Ini dikali 100. Nah, nilai ini 0,163 kita kalikan 100. Ini 0,163 ini hasil dari ini. Nah, kita kalikan 100, yaitu dapat hasilnya 16,3. Oke, selanjutnya ada ROE. Rumus ROE, net income dibagi dengan common equity atau total ekuitas. Nah, nilainya kita bisa lihat di sebelah, yaitu 6,521. Terus kita bandingkan dengan nilai ekuitas atau total ekuitas, yaitu 21,263,196. Ini kita kalikan 100. Nah, kita bagikan dulu baru kita kalikan dengan 100%. Adapun nilai yang kita dapat 0,296. Nah, ini kita kalikan 100 sama dengan 29,5, 29,6. Oke, selanjutnya ada rasio rotabilitas. Nah, rasio rotabilitas. Nah, adapun rumusnya EBIT atau laba sebelum pajak kita bandingkan dengan total aset. Ada laba sebelum pajaknya yaitu 8,154,313. Kita bandingkan dengan total aset. Total asetnya 38,765,189. Nah, kita kalikan 100%. Nah, kita bagikan nilai yang ini, kita akan mendapatkan nilai sama dengan 0,210. 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
100%, hasilnya 21,6. Oke, selanjutnya ada OPM, operating margin. Nah, OPM rumusnya EBIT dibagi sama sales, nilainya 8,154,313 dibagi sama sales, salesnya 38,756,199 dibagi 100%. Dengan 0,21040022 dikali 100 hasilnya 21,5%. Selanjutnya NPM atau net profit margin. Rumusnya net profit dibagi sama revenue. Profit dibagi sama revenue. Nilainya 6,292,521 dibagi sama revenue atau pendapatan 38,488,860 di 100%. Nah, hasilnya 0,163,4893 ton kali 100 dengan 16,3%. Oke, selanjutnya ada GPM atau gross profit margin. GPM. Rumusnya gross profit atau laba bruto dibagi sama revenue. Nilainya 9,157,305 dibagi sama revenue atau nilai pendapatan 38,488,867 jadi 100%. Hasilnya sebentar kita bikin 23,8%. Oke, selanjutnya ada rasio utang. Rumus rasio utang ada DER. Rumus DER yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Nilainya 17,21,993 dibagi dengan total ekuitas. Nilainya yaitu 21,563,196 dikali 100%. Nah, sudah kita bikin nilainya 79,8%. Oke, selanjutnya ada rasio hutang. Rumusnya
total utang dibagi sama total aset dikali 100%. Nah, nilai total utangnya yaitu 17,201,993 dibagi sama total aset, asetnya 38,765,199 dikali 100%. Langsung saja kita bikin hasilnya, langsung kita bulatin itu. Hasilnya 4,3%. Selanjutnya ada famous intercept earned ratio. Rumusnya laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga. Nilai laba sebelum pajak yaitu 8,154,313 dibagi dengan beban bunga, nilainya 204,339. Nah, hasilnya langsung saja kita bulatin menjadi 3,1%, atau 3 kali bayar utang. Baik, selanjutnya rasio aktivitas. Nah, rumus rasio aktivitas adalah atau total aset turnover. Nah, rumusnya net sales dibagi dengan total aset. Net sales itu seperti pendapatan. Nilai net salesnya 38,467 dibagi dengan total aset. Nilai total asetnya adalah 38,765,189. Nah, hasilnya 0,99,2,871,1904. Oke, selanjutnya ada fixed asset turnover atau FATU. Rumusnya sales dibagi dengan average fixed asset. Nah, average fixed asset ini yaitu aset tetap di tahun 2023 kita tambahkan dengan 2022. Nah, nilainya 38,488,8. Nah, average fixed asset ini yaitu aset tetap di tahun 2023 kita tambahkan
dengan tahun 2022. Nah, aset tetap di tahun 2023 yaitu 8,566,210. Lalu kita tambahkan dengan aset tetap di tahun 2022. Nilainya 8,410,001. Nah, kita tambahkan aset tetap di tahun 2023 sama tahun 2022. Nah, kita turunkan salesnya 38,867. Kita baikkan dengan hasil ini. Nah, hasilnya 8,488,1305. Kita lanjutkan ini. Lalu kita akan menghasilkan nilai 453,443394. Selanjutnya kita memasuki working capital transfer rasio formula. Nah, rumusnya sales dibagi dengan working capital. Working capital ini yaitu jumlah aset lancar dikurang dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Nah, salesnya 38,488,867 dibagi dengan jumlah aset lancarnya yaitu 23,616,833. Kita kurangi dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Nilainya 9,968,101. Nah, hasil ini kita tulis di sini. Nah, hasilnya 13,648,732. Nah, kita turunkan nilai salesnya ke sini. Nah, 38,488,867 kita bagi 13,648,732. Hasilnya 2,8199599. Selanjutnya kita akan menghitung inventory turnover ratio. Nah, rumusnya cost of goods sold atau COGS dibagi dengan average inventory. Nah, cost of goods sold ini adalah beban pokok penjualan atau COGS. Nah, adapun beban pokok penjualannya adalah 29,331,362. Nah, kita bagi dengan
inventory. Nah, inventory ini yaitu piutang usaha semua persediaan di tahun 2023 sama 2022. Nah, ini semua piutang 2023. Ini semua piutang 2022. Hari hasilnya yaitu 9,336,801. Kita bagi menjadi 2. Nah, hasilnya 4,66,84005. Nah, nilai COGS-nya kita turunkan 29,331,362. Kita bagi dengan hasil ini. Nah, hasilnya sama dengan 6,28300036. Kita masuk dengan account receivable turnover. Nah, rumusnya adalah net credit saldo dibagi dengan average account receivable. Nah, net credit saldo ini yaitu laba, yaitu bersih sales atau bersih penjualan. Nilai net credit salesnya 38,488,867. Nah, average account receivable ini adalah nilai semua piutang usaha yang ada di laporan keuangan 2022 ditambah dengan 2023. Nah,
Yang ini yaitu semua piutang 2023. Yang ini 2022. Nah, kita tambahkan nilai-nilai ini, hasilnya 2,115,294 Nah, ini seluruh hasil piutang 2023 yang atas. Nah, lalu kita tambahkan dengan semua piutang 2022. Nilainya 265,59491. Nah, dan jumlahkan ini kita akan mendapatkan hasil yaitu 4,76,4 bagi menjadi 2. Dapatlah hasilnya 238,173,102. Nah, nilai ini terbagikan dengan sales atau dengan net credit sales 8,8. Nah, dapat hasilnya 0,161601806. Nah, selanjutnya kita masuki dengan average collection periode. Rumusnya accounts receivable dibagi dengan net credit sales. Nilai account receivable-nya 2,1. Nah, account receivable ini yaitu semua piutang usaha di 1 tahun atau di tahun 2023. Nah, kita bagikan dengan net credit sales atau penjualan. Nilainya 838,488,867. Kita kalikan dengan 365. Nah, kita carikan dulu hasil ini, baru kita kalikan dengan hari pertamanya. Nilainya 5,455
4292. Kita kalikan dengan 365 dan kita akan mendapatkan hasilnya 998,60966. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti rasio nilai pasar atau PE rasio. Adapun rumusnya prinsip per share atau harga per saham dibagi dengan earning per share. Harga per sahamnya di tahun 2023 100 terbagikan dengan earning per share. Earning per share-nya 532 kita kalikan dengan 100. Dapatlah hasilnya 0,1879695 tadi 100%. Maka akan mendapatkan hasil 18. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan analisis dari kelompok kami, yaitu menganalisis laporan keuangan PTBA tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023. Semoga analisis kami ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.